Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak F ya hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 6. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah bab yang ke-7, membahas tentang Raden Umar Said atau Sunan Muria. Baik anak-anak, sekarang kita ke pembahasan yang pertama atau yang A, silsilah Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra sulung Sunan Kalijaga. Dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, yaitu putri Maulana Ishak atau adik kandungnya Sunan Giri. Sunan Muria tergolong anggota Wali Songo dan generasi yang lebih muda dibandingkan dengan Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Dalam melakukan dakwah Islam, Sunan Muria memilih pendekatan sebagaimana ayahandanya. Tradisi keagamaan lama yang dianut masyarakat tidak dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan baru yang khas Islam. Beliau disebut dengan gelar Sunan Muria sendiri diperkirakan karena berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria yang terletak 18 km di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat beliau dimakamkan. Berbeda dengan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, dan petani miskin. Sunan Muria bergaul dengan masyarakat bawah pedesaan sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Kemudian yang B, perjuangan Sunan Muria. Yang pertama, membangun masjid. Masjid yang dibangun oleh Sunan Muria ini bisa kita temui di desa kediamannya sendiri, yaitu Desa Colo, Kudus. Lokasinya di kawasan lereng Gunung Muria, sekitar 1600 meter dari permukaan laut. Selain itu, tangga menuju gunung makam Sunan Muria yang berjumlah kurang lebih sekitar 432 anak tangga, seolah mengajarkan bahwa segala tujuan dan cita-cita tidak akan terwujud jika seseorang tidak pernah berusaha melangkahkan kakinya untuk mewujudkannya. Menapaki satu demi satu tangga barat perjalanan dalam proses kehidupan yang pada akhirnya akan sampai pada tujuan akhir. Mungkin seolah-olah kebetulan jumlah 432 anak tangga jika masing-masing dijumlahkan 4 tambah 3 tambah 2 maka akan diperoleh angka 9, angka keramat yang menjadi simbol Wali Songo atau Wali 9. Kemudian perjuangan yang kedua yaitu memberi warna Islami pada adat istiadat lama. Tradisi keagamaan lama yang dianut masyarakat tidak dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan baru yang khas Islam. Demikianlah tradisi bancaan dengan tumpeng untuk sesaji diubah menjadi kenduri, yaitu upacara mengirim doa kepada leluhur dengan doa-doa secara Islami di rumah orang yang menyelenggarakannya kenduri. Misalnya dalam adat istiadat zaman dahulu, yaitu agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme, jika ada orang yang meninggal, pihak keluarga di rumah akan melakukan
selamatan seperti nelung dino atau 3 hari, pitung dino atau 7 hari, matang puluh atau 40 hari, nyatus, mendak ataupun nyewu. Adat istiadat tersebut sangat sukar dihilangkan begitu saja. Maka Sunan Muria memberinya warna Islam. Dengan demikian, tidak terjadi kontradiksi di dalam masyarakat. Warna Islam yang dimaksud adalah upacara yang sekarang disebut dengan tahlil, yaitu niatnya bersedekah untuk si mayat dengan cara membacakan kalimah thayyibah serta ayat-ayat Al-Quran. Ini dimaksudkan untuk mengganti mantra yang biasa diucapkan para pendeta, sedangkan pahalanya diberikan kepada orang yang meninggal. Kalau acara selamatan langsung dihilangkan atau diberantas, rakyat pasti akan marah karena masih belum mengerti secara mendalam syariat dan akidah Islam yang sesungguhnya. Kemudian perjuangan yang ketiga Sunan Muria yaitu melalui seni dan budaya. Dalam usaha menyiarkan ajaran Islam sesuai pemahaman masyarakat, Sunan Muria mengikuti jejak Sunan Kalijaga dan wali-wali yang lainnya, yaitu melalui bahasa tembang. Sunan Muria dianggap sebagai tembang-tembang cilik atau sekar alit, jenis sinom dan kinanti. Adapun wilayah yang menjadi sasaran dakwahnya meliputi Tayu, Pati, Juwana, Kudus, dan lereng Gunung Muria. Kemudian beliau dikenal dengan sebutan Muria karena letaknya yang berada di lereng Gunung Muria. Dengan tembang-tembang itu ia mengajak umat agar mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pribadi yang ditampakkan Sunan Muria tidak lagi seperti kedudukannya sebagai Wali Songo, tetapi ia berbaur dengan masyarakat. Dengan begitu, beliau dapat mengetahui keluhan dan kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang ia pelajari dari ayahnya. Gaya atau cara berdakwahnya Sunan Kalijaga tidaklah hapus. Ia hanya melakukan beberapa pembenahan yang sekiranya itu penting. Mungkin cukup sekian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk hari ini. Mungkin kita lanjutkan lagi minggu depan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.